nanti pin A dikasih tegang dia mendapatkan high gitu kan dari Arduino, maka ini yang akan nyala. Kalau pin B ini yang akan nyala. Jadi ini nanti bisa membuat sebuah pola. Contoh, kalau kita ingin membuat angka 1, maka yang mendapatkan tegangan atau high adalah yang pin B dan C. B dan C, berarti kalau ini nyala berarti membuat pola angka 1. Selebihnya adalah low gitu kan. Nah, kemudian kalau ingin membuat angka 6 berarti yang menyala atau yang high itu adalah selain B. Nah, B ini tidak nyala, maka dia akan membuat pola angka 6 dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah sensor-sensor yang sering kita gunakan, ya. Sensor yang pertama ini adalah ultrasonik, gitu kan. Jadi sensor ultrasonik itu dia mendeteksi benda di depannya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor peer, sensor gerak, gitu kan. Sensor gerak. Jadi kalau nanti ada pergerakan, sensor ini bereaksi. Nah, kemudian berikutnya adalah sensor kelembapan tanah. Nah, ini untuk mengukur kelembapan tanah. Ya, ini sensor kelembapan tanah. Jadi nanti kalau tanahnya itu lembabnya seberapa, dia akan mendeteksi. Nah, berikutnya adalah sensor cahaya. Sensor cahaya itu ketika dia mendapatkan cahaya di sini gitu kan atau sinar itu, maka ini akan bereaksi. Ya, biasanya ini digunakan untuk lampu malam ya. Jadi kalau siang dia kena cahaya, dia bereaksi untuk mematikan lampu, tetapi kalau malam karena dia tidak mendapatkan cahaya, maka lampu akan menyala. Nah, kemudian berikutnya ini adalah sensor suhu. Ya, ini untuk mengukur suhu. Ya, di sini ada besi, gitu kan. Kemudian ini nanti akan bereaksi. Contoh kita celupkan ke air es, maka dia akan bereaksi, gitu kan. Ketika kita hubungkan dengan Arduino, maka nanti di situ dia akan menunjukkan berapa derajat es itu. Kemudian kalau ini dikasih api juga dia akan bereaksi. Oke, kemudian berikutnya, nah, resistor. Jadi resistor itu bentuknya seperti ini. Jadi resistor itu adalah dia konduktor yang ada nilai hambatannya. Ada nilai hambatannya, jadi nggak langsung arus itu langsung ke sini, dia ada hambatannya. Nah, di sini ada warna-warna yang harus kita pelajari ya. Jadi warna hitam itu 0, kemudian warna coklat 1 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk membaca resistor seperti ini, maka kita membacanya dari kiri ya, dari sini. Dari sini dulu. Berarti kita hitung di sini warna apa? Warna coklat. Berarti cara membacanya seperti ini. Berarti coklat. Coklat sama dengan di situ 1 itu kan. Kemudian berikutnya adalah warna hijau. Hijau berarti di sini adalah 5. Kemudian berikutnya warna merah. Warna merah. Nah, warna merah di sini adalah 3. Jadi seperti ini. Merah gitu kan. Kemudian warna berikutnya adalah ini emas. Emas berarti 5%. Berarti nilai resistor tersebut adalah tinggal kita masukkan 1, kemudian 5, kemudian warna ketiga ini adalah banyak nolnya. Banyak nolnya berarti karena 2, berarti di sini
2 seperti ini. Oke kan? Berarti 1500 ohm. Kalau dijadikan kilo berarti tinggal kita bagi 1000, berarti 1,5 kilo ohm. Nah, seperti itu cara membacanya. 5% ini adalah nilai toleransinya, ya, nilai toleransi. Jadi nanti banyak contohnya resistor gitu kan. Nanti tinggal kita baca dari kiri dulu, warnanya apa saja gitu kan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah relay. Ya, di sini ada relay. Nah, relay ini dia berfungsi sebagai saklar otomatis, ya. Saklar otomatis. Di sini ada VCC, GND input. Kemudian di sini adalah nanti sebagai outputnya. Ya, kemudian kalau kita pasangkan ke Arduino, contoh seperti ini. Oke, contoh seperti ini. Nah, cara pemasangannya, ya, berarti VCC ini dia dipasangkan ke 5 volt, ya. VCC dipasangkan ke 5 volt. Kemudian GND berarti ke GND. Nah, kemudian input ini dipasangkan ke pin digital. Pin digital yang mana? Berarti nanti tergantung dengan codingnya. Kalau codingnya dia outputnya 11 gitu kan, maka pin in di relay ini kita hubungkan ke 11. Jadi tergantung dengan codingnya. Tapi yang pasti VCC adalah ke 5 volt, GND ke GND, kemudian input ini ke pin digital. Seperti itu. Kemudian kabel jumper, ya. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke perangkat yang lainnya. Di sini kabel jumper itu ada 3 jenisnya, ya. Male to female, kemudian female to female, kemudian male to male. Bedanya di mana gitu kan? Bedanya kalau male itu di sini ada ujungnya, ini kan, ada ujungnya. Kemudian kalau female itu tidak ada ujungnya, seperti itu. Jadi kalau untuk memasang, contohnya untuk memasang relay dengan Arduino, maka kita menggunakan kabel yang male to female, gitu kan. Male-nya kemana? Male-nya ke Arduino, female-nya ke relay, seperti itu. Oke, jadi ini sekitar pembahasan mengenai Arduino. Jadi materinya sampai di sini saja, gitu kan.